Baik, kita masih bersama dengan Dokter Anang. Beliau adalah Kepala RPH Basri Banjarmasin. Dokter Anang, Ya, kalau hewan kurban tuh yang lebih dikenal adalah ada potensi penyakit gigi dan anu, Pak mulut ya, dan dan mulut, Pak ya. hmm. Nah, itu kira-kira selain itu apa ada penyakit lain, Pak? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu memang menjelang Hari Raya Kurban ini memang kita dihantam dengan penyakit Mhm, mulut dan kuku PMK. mhm, Nah, itu kita masih mewaspadai juga mhm, karena memang belum dinyatakan bebas PMK mhm, Indonesia oleh mhm, setelah kejadian yang 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita tetap melakukan pemeriksaan juga, pengecekan kondisi-kondisi ternak kurban, terutamanya untuk stok-stok hewan kurban itu, eee, ada tidak potensi terinfeksi penyakit mulut dan kuku itu tadi. mhm, Jadi sejauh ini, karena sudah dilakukan pemberian vaksin mhm, di daerah di seluruh Indonesia, jadi, untuk saat ini kita belum menemukan laporan adanya kasus, mhm, eee, infeksi penyakit mulut dan kuku saat hewan kurban ini, pengiriman hewan-hewan kurban tahun mhm, ini. mhm, Jadi kita bersyukur bahwa program pemerintah terkait dengan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku di seluruh Indonesia itu berjalan lancar mhm, dan sukses gitu mhm, ya. Jadi dengan adanya barcode di AirTag di telinganya, ada tanda gitu ya mhm, kuning di telinganya, itu menunjukkan bahwa sapi-sapi atau domba, kambing tersebut sudah dilakukan vaksinasi. vaksinasi ya? Karena Oh, di situ ada eh, recording terkait dengan status kesehatan hewannya. mhm, Itu hewannya datang dari mana, pemiliknya siapa, eh, hari kelahirannya, itu mhm, kayak aktenya secara 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 digital nanti mhm, bisa di-scan mhm. barcode-nya. Nah, kita tahu ini Oh, sudah gitu. dilakukan beberapa vaksinasi, sakitnya apa, kalau intinya statusnya kita bisa ngecek di situ Itu ada semua. di ekor sapi ya? Di AirTag itu biasanya ditaruh di Oh, telinga. telinga? Iya, jadi ada Oh, seperti kuning ya, mhm, gitu ditempel di telinga itu, jadi mhm, nggak bisa lepas kalau nggak dipotong itu, gitu. oke. Mhm. Terus masyarakat awam ya atau panitia korban Betul? itu bisa nggak melihat, mungkin secara awam ciri-ciri, sapi yang ada potensi penyakit atau ciri-ciri sapi yang sehat? Iya, jadi biasanya panitia kita juga gencar lakukan edukasi Mhm, kepada masyarakat, terutama ke panitia kurban mhm, terkait dengan pemilihan ternak kurban yang sehat gitu ya. mhm, Jadi kita bisa ngecek dari kepalanya, dari matanya yang cerah, tidak tidak belekan, terus hidungnya juga basah, mhm, basahnya masih dalam kondisi normal, mhm, tidak ada ingus yang kental di mhm, hidung, terus telinganya juga bersih, tidak mhm, ada leleran. mhm, Itu salah satu apa kita bisa ngecek bahwa hewan itu sakit atau sehat, tidak. Terus oh, posisi berdirinya harus tegak, mhm, terus aktif terhadap rangsangan mhm, dan tidak pincang, mata juga tidak rusak, mhm, ya, tidak juling, tidak buta, tidak katarak. Nah, itu juga salah satu mhm, syarat syarat, sesuai syariat Islam bahwa hewan kurban itu harus benar-benar mhm, sehat dan tidak cacat. Dan jangan mhm, lupa testisnya eh, itu harus lengkap 2 biji mhm, gitu oh ya. gitu. Nah, Mm-mm. yang kita lihat sering misalkan, panitia korban yang mendatangkan sapi gitu ya, Betul. itu sebaiknya itu ditaruh di kayak halaman masjid atau di lapangan rumput sebaiknya? I- i- itu kalau terkait apa penampungannya, Mhm, penampungannya ya kita nggak bisa memaksa ya oh karena gitu, lokasi kita juga terbatas. juga terbatas, begitu Oh, kecil. Nah, kalau bisa memang terpisah jauh gitu gitu ya. terpisah Jauh dari? terpisah dari lokasi penyembelihan, terus Oh, misalnya di halaman masjid kan kita tahu, nah masjid sebagai tempat ibadah, ibadah heeh, masyarakat untuk jam-jam tertentu, jam ibadah, nah itu kan rame. Nah, itu juga bisa memengaruhi psikis dari hewan ini. Kalau bisa memang mmm, dijauhkan atau enggak dikasih penghalang. penghalang ya? Iya, Oh, jadi ada penghalang mungkin bisa dari terpal terpal ya? atau dari apapun di mana interaksi dari masyarakat atau orang ini tidak langsung ke hewannya. Oh, itu berpengaruh ke psikis Psikis hewan, sapi ya? si sapi ataupun apapun itu hewannya, Mhm, itu juga akan mempengaruhi tingkat stresnya. Ketika mhm, dia stres, hewan-hewan kurban ini stres, nanti mempengaruhi dari
kondisi dagingnya. Oh, jadi Gitu daging ya. pun berpengaruh Daging ya? pun akan berpengaruh dan kesehatannya juga akan daya tahannya juga akan turun gitu. Nah, Oh, jadi mm, kualitas dagingnya juga tidak sebersih, mm, semerah yang hewan itu mm, dalam kondisi sehat, mm, fit, tidak stres mm. gitu. Kalau kondisi stres itu dagingnya akan mengalami kemerahan. Jadi itu daya simpannya juga akan turun gitu lah. Mm. Terus kalau ini Pak, Ya. hewan kurban yang didatangkan jauh ya dari Pulau Mm-mm. Jawa gitu tentu perjalanannya lama ya. Nah, apakah hewan itu bisa stres di perjalanan ya? Kalau Iya, betul. Nah, itu sangat banyak. mm, Jadi apalagi kalau perjalanan dari Tanjung Perak ya, Surabaya, karena pelabuhannya di sana, masuk ke pelabuhan kita. Nah, itu mm, perjalanan dari Pulau Jawa, terutama dari Jawa Timur ke Banjarmasin, itu kurang lebih ya 22 jam kan gitu ya, 22 jam bahkan sampai 26 jam kan gitu. mm, Nah, itu yang dekat antara Pulau Jawa sama Kalimantan. Nah, Surabaya, anu ya, Surabaya, Kalimantan ya, Banjarmasin Banjarmasin ya. ya. Ha. Nah, belum lagi yang datang dari Kupang menggunakan tol laut, berapa jauh lagi itu lamanya Mm, perjalanan. mm, Belum lagi di laut lepas itu gelombangnya tinggi tinggi, ya. panasnya seperti apa. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kondisi-kondisi hewan ternak yang berangkat dari pulau tersebut masuk ke wilayah kita. Mm, Nah, itu potensi untuk stresnya sangat-sangat sangat tinggi tinggi. ya. Bahkan juga terjadi mungkin kecelakaan Kecelakaan. dalam artian kecelakaannya itu adalah mungkin karena gelombang tinggi, dia terlalu capek terus akhirnya Mm, rubuh, kakinya patah. Nah, itu juga mm, hal-hal kecelakaan, eksiden saat pengiriman. mm. Terus yang dilakukan pemerintah kota untuk menetralisir dari sapi-sapi yang stres akibat perjalanan jauh itu apa? Iya, jadi makanya ketika masuk di penampungan kita kita cek dulu Mm, kondisinya. mm, Mana yang masih bisa dipertahankan, mm, mana yang kita tetap pantau kondisinya, kalau perlu kita berikan suntikan, mm, pengobatan sehingga untuk hewan-hewan ini bisa pulih dan bisa kembali segar seperti yang mm, lainnya. mm, Kalaupun ternyata tidak bisa ya kita arahkan untuk dipotong segera, dijadikan stok ataupun daging daging harian harian gitu ya. ya Ha. yang dijual di pasar. Tapi Mm, tetap dengan pengawasan kita bahwa daging-daging ini mana yang layak dikonsumsi, mana yang tidak, mana yang baik untuk dikonsumsi, mana yang tidak ya kita update gitu ya. mm. Heeh. Kalau ciri-ciri sapi stres ada, dokter? Ya, stres pasti banyak. Dia semakin gelisah, gelisah ya, matanya merah, terus gemetar, terus liurnya banyak Mm. gitu ya salah satunya. Eh, Terus biasanya ambruk ya, Ambrut susah ya? untuk Oh, itu berdiri. stres juga ya? Iya, stres. Bisa Oh, karena kakinya terlalu capek capek, ya. karena guncangan dari arus laut kan gitu. Mm-mm. Itu juga berpengaruh. Kalau sapi yang mengamuk sebelum disembelih itu stres juga? Stres juga. Jadi sapi Oh, ketika mau disembelih kok ngamuk. Nah, itu stres stres. ya? Mungkin Oh, karena mohon maaf sound sistemnya terlalu kencang. oh iya. Nah, yang pertama, yang kedua terlalu dekat dengan masyarakat atau keramaian, Mm-mm. anak-anak kecil kita, adik-adik kita terlalu antusias melihat sapi. Mm-mm. Mungkin karena setahun sekali mereka Mm-mm. berjumpa dengan sapi. Itu akhirnya juga interaksi-interaksi semacam itu membuat si sapi akan semakin gelisah dan Mm-mm. stres gitu. Mm-mm. Seperti kita ketahui ada beberapa hewan yang bisa dijadikan korban ya, Mm-mm. seperti hewan sapi dan domba. Sebenarnya Ya, antara sapi dan domba itu yang rawan stres mana, Pak? Sebenarnya paling cepat ya sapi. sapi. Tapi ya jenis-jenis itu semua sih sebenarnya rawan juga ya, Oh. karena perlakuan kita atau perlakuan masyarakat, perlakuan lingkungan ketika ada hewan-hewan ini gitu Mm-mm. ya. Misalkan nanti H-2 sudah dikirim hewannya ke panitia kurban, Mm-mm. katakanlah di masjid A. Nanti masyarakat akan berduyun-duyun. Mm-mm. Adik-adik kita sebelum sholat jamaah di masjid bermain dulu sama mereka. Nah, hal itu kan juga juga mengenai Pengaruh ya. stres gitu ya. Mm. Apalagi ketika menjelang hari H, Oh iya. setelah sholat Id mau disembelih, karena terlalu euforianya tinggi masyarakat kita. Nah, lihat sapi ya. Nah, kayaknya panennya nggak banyak tahu ini masyarakat ini. Iya, itu malah bangga kan gitu. Justru itu kadang bisa menimbulkan petaka, bahaya bagi panitia pun
ataupun masyarakat yang ada di sekitar situ. Termasuk orang yang mau nyembelih disepak sapi itu Iya, karena stres ya? betul. Iya, stres itu. Oh Karena iya. stres, karena kondisi-kondisi seperti itu ya kita kita antisipasi semaksimal mungkin bagaimana si sapi ini jangan mengalami tingkat stres yang terlalu tinggi sehingga ketika penggiringan atau handling sapinya itu lebih aman, lebih nyaman, ketika dirubuhkan juga Enak enak, ya. dilakukan penyembelihan juga nyaman. Jadi yang ditugasi untuk menyembelih juga tenang, aman gitu. Dokter Anang, kalau penyembelihan hewan korban yang berkualitas itu apakah pengaruh ke daging yang dihasilkan? Iya, betul. Ah, Salah satunya itu. Jadi pengaruh penyembelihan itu sangat-sangat menentukan. Pertama yaitu memang orangnya sudah terlatih, sudah punya keterampilan, terutama sudah yang pasti harus Islam kan, mengerti tentang syariat Islam. Nah, yang kedua adalah alatnya, alat potongnya harus benar-benar tajam. Ya, jadi kita menggunakan pisau, pisau harus menyesuaikan dengan lebar lehernya. Nah, kalau sapi dengan bobot berapa kilo, misalnya 400 kilo, ya menggunakan panjang kurang lebih 10 in sampai 12 in. Oh, jadi ada Panjangnya ya, ada panjang rentang panjang panjang bilasnya ya. masing-masing ya. Oh, gitu. Kalaupun kambing ya mungkin ya 8 in sudah cukup karena leher kambing lebih kecil. Nah, kalau sapi ya itu yang kadang itu jadi polemik, merasa bisa tapi kelihatan jumawa atau seperti apa menggunakan pisau yang pendek. Nah, gitu. Nah, khawatirnya ketika menggunakan pisau yang pendek, penyembelihannya tidak sempurna, tidak terpotong 3 saluran yang harus terpotong, gitu. Sesuai fatwa MUI itu ada 3 saluran yang harus terpotong, yaitu saluran napas, saluran makan, sama 2 pembuluh darah kanan kiri. Pembuluh darah ya, pembuluh darah ada 2 kanan sama kiri, gitu ya. Ada vena jugularis sama arteri karotis. Jadi itu harus terpotong semua satu kali sayat, ya. Baik itu tekniknya nanti itu teknik dorong sama teknik tarik itu silahkan. Tapi di masyarakat kita masih dominan teknik dorong. Jadi dari atas ke bawah, atas lagi. Itu biasanya dua kali dorongan harusnya sudah selesai. Tidak perlu seperti gergaji gitu ya. Gitu. Kita sudah berapa kali ketemu hal-hal demikian. Gergaji Kita pohon ya? arahkan. Iya, jadi motongnya gergaji gini. Itu enggak boleh itu. Menyiksa ya? Menyiksa. Yang Binatang ya. pertama itu adalah enggak punya tekniknya enggak tahu. Yang kedua adalah pisaunya atau bilahnya tidak tajam sama sekali. Gitu ya. Jadi syaratnya harus 2 itu tadi, harus punya teknik, kemampuan dan mengerti tentang tata cara penyembelihan yang pasti adalah menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Itu pisau khusus atau alat khusus perlu nggak? Iya, pisau khusus. Oh, khusus ya? Khusus untuk penyembelihan. Baik, boleh silahkan mau menggunakan produk pabrikan. Pabrikan banyak sekali. Baik lokalan juga banyak, tapi kalau lokalan saya sarankan mencari kualitas yang benar-benar bagus, ketajamannya juga teruji. Kalau yang pabrikan sudah pasti itu campuran logamnya sudah teruji melalui perhitungan yang matang, jadi ketajamannya pasti ada. Jadi tinggal teknik mengasahnya lagi, gitu ya. Dokter Anang, kalau semua petugas penyembelihan itu apakah perlu mendapat pelatihan khusus Pak sebaiknya gitu atau ke depannya? Iya, jadi kita sudah lakukan pelatihan juga. Jadi di RPH kita tiap malam juga sudah kita lakukan pelatihan penyembelihan di sana. Karena tiap malam memang Banjarmasin memerlukan daging segar tiap harinya. Jadi malam kita motong sekitar 10 sampai 15 ekor. Nah, itu kawan-kawan yang mau latihan tidak apa-apa. Di sana sudah ada kawan-kawan kita yang juleha, juru sembelih halal, itu sudah bisa membantu mengarahkan. Nah, kita biasanya dari dinas juga ada pelatihan juga untuk menjelang kurbanan ini ya, pelatihan penyembelihan secara syariat Islam dan secara kesrawannya. Jadi kita arahkan biar benar-benar kita syiar terkait penyembelihan halal tahun ini. Karena juleha kita sudah ada, apalagi sini ada kawan-kawan kita juleha itu sudah bikin organisasi wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk saya di dalamnya. Jadi saya sebagai ya ditunjuk kawan-kawan di dalam organisasi itu sebagai siar untuk penyembelihan secara halal gitu ya, sesuai syariat Islam. Nah, makanya kalau ditanya untuk penyembelihannya harus wajib bisa menguasai ataupun mempunyai teknik untuk tentang penyembelihan. Iya, Iya. karena itu sangat mempengaruhi gitu ya. Karena dari keselamatannya juga, dari penyembelihannya juga. Kalau tidak sempurna, sapi itu nanti darahnya juga tidak akan keluar maksimal. Nah, itu juga bisa menyebabkan daging itu cepat busuk Oh, gitu ya. pantas ada yang cepat bau ya? Iya, Oh, itu. gitu ya. Jadi teknik-teknik itu harus benar-benar dipahami dan dimiliki oleh tenaga penyembelih atau juleha itu. Mm-mm.